Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita selalu untuk kita. Salam sehat selalu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang berjual beli di halaman bait Allah. Meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi benar, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini yang kita renungkan cukup panjang. Kalau hanya dibaca sekilas, pembaca akan mendapatkan kesan bahwa perikop ini mempunyai banyak ide yang seolah-olah tidak ada kaitan antara satu cerita dengan cerita lainnya. Dikisahkan dalam perikop yang kita baca bahwa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Keesokan harinya, para murid
Yesus melihat pohon itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Dalam tafsiran dalam buku dituliskan pohon ara adalah gambaran yang lazim dalam perjanjian lama untuk Israel. Maka kutukan Yesus terhadap pohon itu melambangkan kemarahannya terhadap bangsa Israel. Dalam kisah berikutnya diceritakan bahwa Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, menjungkir balikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Lalu setelah itu ia mengajar mereka. Katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Dengan penjelasan pada bagian pertama bahwa pohon ara adalah gambaran bangsa Israel pada waktu itu, pembaca bisa mengaitkan antara kemarahan Yesus terhadap pohon ara dan terhadap orang-orang yang menyalahgunakan bait Allah. Yesus marah kepada bangsa Israel karena ibadat bait Allah yang dijalankan orang-orang di zamannya tidak berubah, tidak berbuah. Sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Injil Markus mencantumkan ajaran Yesus tentang cara beriman yang benar sebagai koreksi atas cara beriman orang-orang yang beribadat di bait Allah yang dikritiknya. Percayalah kepada Allah sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yesus di sini menggunakan bahasa yang berlebihan. Ini dimaksudkan untuk meyakinkan para muridnya bahwa bila mereka berdoa sungguh-sungguh dengan penuh iman, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan penuh iman. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebenarnya apa yang ingin disampaikan dalam Injil Markus hari ini? Yaitu perlunya hati yang bersih saat berdoa, dalam arti hati yang mengampuni orang-orang yang pernah menyakitinya. Tuntutan itu mutlak, karena jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Untuk itu, marilah kita cermati bersama apa sih penting dan maknanya dalam perikop hari ini. Yang pertama adalah kita diundang untuk menghidupi ibadat yang sejati. Ibadat yang kita lakukan mestinya menghasilkan buah-buah kebaikan bagi sesama dan alam semesta. Ibadat di bait Allah yang tidak menghasilkan buah-buah kebaikan sama sekali tak berkenan kepada Allah. Yang kedua adalah di dalam doa-doa kita diundang untuk berdoa dengan penuh iman. Bila kita menyampaikan permohonan kita dengan penuh iman, Allah akan mengabulkan permohonan kita. Bila permohonan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku seiman dalam Kristus. Dan yang ketiga, kita sering mohon ampun kepada Allah atas semua dosa dan kesalahan kita, dan kita diminta juga untuk mengampuni sesama. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang keracunan mudah sekali reaksi tubuhnya. Mungkin bisa dehidrasi, demam, kehilangan selera makan, mudah lelah, kepala terasa pusing, malas, panas dingin, pusing atau berkeringat dingin. Tidak demikian halnya racun berupa sikap kebencian dan ketidaksediaan mengampuni.
Sesungguhnya sifat kebencian dan tidak mau mengampuni itu juga menimbulkan penderitaan. Jiwa yang tidak tentram, pikiran negatif yang terus menghantui, perasaan jengkel memang tidak menimbulkan kematian seketika karena efek buruk dan bahayanya bagi kehidupan jiwa, emosi, dan batin seseorang. Maka Tuhan Yesus meminta kita berjiwa mau mengampuni. Jika kita selalu memelihara kebencian, Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Berdamai dulu, permintaan Tuhan seperti itu. Berdamailah dahulu. Jadi ketika kita berdoa, hati kita masih dipenuhi racun kebencian dan tidak mau mengampuni. Inilah sebabnya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dengan demikian sesungguhnya betapa penting sikap mau mengampuni. Karena perdamaian akan terbangun, relasi menjadi indah, dan itu akan terbentuk. Hal yang meracuni kita berlalu, dan hati kita pun menjadi lega dan damai. Saudaraku seiman dalam Kristus, bila racun kebencian itu kita tanggalkan dan kita praktekkan dengan selalu mau mengampuni, betapa nyaman perasaan kita, betapa leganya jiwa kita. Kita melangkah dengan penuh damaian karena Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita berdamai dengan sesama kita. Demikianlah permenungan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur atas berkat-Mu sampai hari ini. Semoga kami mau berdamai dan mengampuni sesama kami. Ajarilah kami untuk selalu setia dan berdoa dengan benar. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.